warahmatullahi wabarakatuh. Kota Tasikmalaya di tahun 2024 akan menghadapi pileg, pemilihan legislatif, dan pilkada, termasuk di dalamnya pilpres. Khusus soal pilkada, sepertinya sekarang lagi sibuk menyisihkan uang yang seharusnya dibelanjakan untuk pembangunan, perbaiki jalan, perbaiki kebutuhan publik, untuk penuntasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi. Uang itu disisihkan sejak tahun 2023, di anggaran 2023, begitupun 2024. Karena biaya untuk pemilihan kepala daerah itu sangat besar sekali. Angkanya mencapai 90 miliar. Coba kalau angka 90 miliar itu dimanfaatkan untuk menuntaskan pembangunan jalan lingkar utara atau pembangunan investasi modal yang pita lainnya, tentunya akan lebih menguntungkan bagi perekonomian masyarakat. Sekarang masyarakat sudah sangat maju sekali. Mau belanja, tinggal pegang HP, bisa online. Belanja kebutuhan beras, minyak, sembako ya, semuanya sekarang sudah bisa online. Bahkan ojek pun sudah online. Antar jemput anak sekarang sudah online. Mau kirim barang sekarang sudah online. Tapi pemilu kita masih sangat tradisional. Menggunakan kertas suara yang harus dicetak, menggunakan paku untuk mencoblos, menggunakan kotak yang terbuat dari seng, membuat TPS yang begitu banyak dengan komponennya yang cukup besar sekali. Ada banyak biaya di sana untuk menghonori KPPS yang kurang lebih dari 11 atau 12 orang, untuk menghonori PPS yang kurang lebih, untuk belanja spidol, untuk belanja kertas dan lain sebagainya. 90 miliar itu hanya dimanfaatkan untuk satu hari itu, dan satu hari itu ya uangnya pergi, tidak menjadi apa-apa. Kenapa? Pemilihan di kita tidak online saja, biar lebih murah, dan biaya pemilu atau pemilihan wali kota ke depan bisa dimanfaatkan untuk belanja modal pembangunan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Mengingat apa? Kota ini sangat miskin sekali, pendapatannya sangat kecil sekali. PAD-nya yang bisa digulirkan di masyarakat tidak lebih dari 150 miliar saja. 90 miliar uang dimanfaatkan, dibuang begitu saja hanya untuk memilih wali kota. Bukankah sistem online itu lebih efektif kalau lebih cepat dan mungkin malah lebih terpercaya? Kita akan mewacanakannya dengan para narasumber. Bagaimana kalau pemilu dilaksanakan secara online? Tidak membuat banyak TPS di setiap tempat. Bersama Kang Agus Wahyudin, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Kang Erlang Suarlan, akademisi dari Universitas Galuh, dan Kang Dr. Basuki Rahmat, akademisi dari STIA Tasikmalaya. Dari Kang Ukihla. Ya, begini sih, karena kan sekarang signatur tanda tangan sudah bisa online. Betul. Satu hal juga yang harus kita sadari bahwa hari ini jumlah pemilih milenial itu yang akan nanti 55% pertama kali mencoblos di pemilu 20 itu cukup sangat besar, dan mereka itu kan akrab dengan dunia digital gitu. Nah, itu saja sudah bisa dijadikan dasar untuk kita memperbaiki tata cara pemilihan gitu ya. Nah, misalnya apakah nanti dikombin gitu ya, gitu, antara cara-cara lama dengan cara-cara baru. Yang pasti cara-cara lama itu tadi kan sangat high cost. Kalau combine sudah kan sekarang. Ya. Ada penghitungan online, ada penghitungan manual. Saya lihat mencoblosnya juga waktu dikombin gitu ya. Pencoblosan gitu ya. banyak biayanya. Jadi itu yang pasti saya katakan bahwa ini harus ada evaluasi terhadap semua perangkat kepemiluan kita, dari mulai tata cara gitu, sampai kepada hal-hal yang tadi substantif itu. Gitu. Karena dengan cara itulah kemudian nanti kita akan mendesain pemilu yang lebih
baik di masa yang akan datang. Kemudian juga sesuai harapan kita, pemilu itu berbiaya murah. Karena banyak contoh di negara-negara ternyata pemilu itu tidak harus mahal. Dan juga pemilu murah itu tidak menghilangkan substansi demokrasinya. Nah, saya kira itu. Dan kesalahan kita itu selalu menganggap bahwa masyarakat kita itu tidak siap. Nah, itu kesalahan terbesar kita. Kita selalu mengatakan begitu kan. Dulu pernah suatu kali dicoba pemilu mencontreng. Perdebatannya keras gitu ya, bahwa masyarakat kita faktanya kan aman-aman saja, baik-baik saja. Apalagi kalau tinggal ya itulah masalahnya. klik, ya itu. tinggal disediakan. Nah, sekarang kita survei, pasti kita punya data berapa penduduk kita yang terbiasa pakai gawe HP gitu. Gadget gitu ya. Karena apa? Ternyata jumlah HP kita sudah setara dengan jumlah penduduk di kita. Berarti gitu ya, semua orang kan sudah terbiasa dengan iyalah, lihat tukang parkir di sini aja, ya, itu tukang beca udah lihat YouTube. Kenapa tidak menggunakan itu? Suatu hal yang saya kira tidak mustahil untuk kita lakukan dan tidak akan mengganggu substansi pemilu. Gitu. Ada keraguan, benar nggak sih? Gitu, soalnya bisa dimanipulasi kalau online. Perbankan, nah saya tanya nih, Kang Heran, masih manual, gini bayar-bayar kan nggak pakai QRIS sekarang? Iya. Tapi masih ada juga sih. Ada, ya kalau ke warung ya, tapi warung juga sekarang udah ada QRIS-nya. Mau beli rokok tinggal transfer aja, gimana? Iya. Kalau saya melihat misalnya mengenai e-voting, pertama sebagai sebuah gagasan, yang kedua sebagai sebuah ikhtiar, itu sesuatu yang futuristik gitu ya. Dan itu sangat baik sekali, dan memang untuk mewujudkan itu tentu banyak kesiapan. Saya komparasi dulu dengan pengalaman pemilu 2019 atau yang paling dekat kemarin pilkada 9 Desember 2020 gitu ya. Dan sekarang yang terjadi ada hal yang saya apresiasi, misalnya ketika rekrutmen pengawas kecamatan ataupun di PPK dengan menggunakan aplikasi gitu ya. Tentu pemerintahan yang baik adalah di samping inovatif juga adaptif terhadap perkembangan zaman yang notabene hari ini adalah era revolusi industri gitu ya. Nah itu salah satunya. Kalau melihat tadi pengalaman pemilu 2019 ataupun pilkada 9 Desember 2020, masih ada catatan, misalnya soal Sirekap. Sirekap itu pada saat itu kan masih banyak ngehang gitu ya, loading, dan servernya kabarnya masih berada di tingkat provinsi. Kenapa tidak digeser di kabupaten? Lalu yang kedua soal kesiapan dari katakanlah petugasnya, masih banyak yang belum punya HP, masih banyak yang gaptek juga. Kemudian yang lebih berat lagi adalah masih banyak titik yang blank spot gitu ya. Kalau tadi dicontohkan soal dengan paku ataupun contreng, kita juga mesti diingat ada saudara-saudara kita di Papua yang masih menggunakan sistem noken gitu kan. Nah, kita ngomong-ngomong Kota Tasik nih, ya, pemilu di Kota Tasik. Kita nggak ngomong daerah luar. Betul. Pasti Kayaknya pilkada 2024 harusnya udah online kok. Bisa. Iya. Sekarang kan regulasinya pasti pusat kan. Ya, maka itu mesti ada goodwill dari pemerintah pusat juga, ya. Misalnya diatur di dalam PKPU, kan kalau sistem lokal saja itu bisa diakomodir melalui PKPU-nya, melalui PKPU kan tidak mungkin pemerintah kota sendirian, ya. Bukannya kalau pilkada kota itu peraturan apapun dibikin oleh KPU kota kan? Dan pasti merujuk ke PKPU yang itu sifatnya nasional kan begitu. Oh, gitu. Konsiderannya ke sana. Iya. Sepemawasnya begitu Pak. Ya. Ini tidak mungkin kota sendirian, tapi makanya tadi sebagai sebuah ide, sebagai sebuah gagasan, karena memang di lingkungan akademis juga ini didiskusikan misalnya apa yang terjadi di Amerika supaya tadi efisien biayanya, kemudian masyarakat bisa murah, kemudian masyarakat bisa memilih kapan saja. Kalau di praktek kita sekarang kan pemilu itu dilakukan pada di hari libur atau di hari yang diliburkan kan begitu ya. Sampai dan itu berlaku sampai ke pilkades gitu. Ya, ya. Gitu. Jadi kembali ke soal itu ya perlu persiapan segala macam. Termasuk di Kota Tasik masih ada nggak? Kalau Kota Tasik ya ada nggak yang masih blank spot gitu ya? Ada nggak petugas-petugasnya yang sudah siap semua segala macam? Ada mungkin tapi tidak sebanyak di kabupaten atau daerah pinggir. Itu gimana? Ya, sebagai sebuah gagasan saya kira mungkin dalam waktu dekat bisa ya.
Misalnya Muhammadiyah sudah Nah, melakukan. makanya diobrolin sama ketua supaya jadi kebijakan. Maksudnya ramainya di parlemen bukan di sini. Ya, ayatnya begini, kalau paket undang-undang pemilu itu ya paket pusat. Tidak ada rek Kalau pilkada sama, tidak ada rek generalis, rek spesialis nggak ada. Semuanya rek generalis, artinya undang-undang pilkada mengenai undang-undang mengenai pilkada itu berlaku satu undang-undang dan implementasinya tentu PKPU gitu ya. Asas pemilu itu kan langsung, umum, bebas, rahasia bagi masyarakat, bagi penyelenggaranya jujur, adil. Nah, asal bisa menjamin itu, saya kira tidak ada persoalan untuk voting. Bahwa kapan ini diwacanakan, ya tentu harus ada kajian yang komprehensif. Misalnya apakah dibagi tahap misalnya. Di undang-undangnya dulu gitu, misalnya untuk karena kawasan kota itu dianggap sebagai kawasan masyarakat yang bla 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 misalnya. Misalnya untuk kota-kota yang status kota bisa pemilu melakukan voting misalnya, bisa begitu kan? Atau seperti hanya tadi di daerah-daerah sana pinggiran itu masih dengan noken. Ya artinya untuk transformasi ke depan pemilu kita itu bisa dilakukan dengan cara itu. Semuanya sekarang sudah serba semuanya, dan itu sangat dimungkinkan, dan tentu itu akan lebih efektif, efisien, biaya murah, dan terus itu juga akan menjamin pelaksanaan pemilu yang akuntabel. ya, karena dengan manual itu sebenarnya lebih riskan. Akuntabel. Lebih riskan, terjadi banyak perubahan Akuntabel. karena rantainya itu. Tapi menurut saya kalau voting ada potensi kecurangan itu juga bukan hal yang berlebihan gitu ya. Ya, Mungkin kan, mungkin kan. Tapi kan itu ngomongnya teknologi ya, sekuritasnya gitu kan. ya mungkin yang mampu melakukan itu kan mulai naik ke atas tuh. Kalau sekarang semua potensi itu bisa melakukan kecurangan. Ya, Ya kalau sekarang kan dengan sistem itu semua di bawah itu. Asal ada yang di lingkaran itu semua bisa melakukan kecurangan. ya pada prinsipnya kan sama, admin, super admin itu siapa, ya itu yang mungkin melakukan perubahan ya. Ya, yang melakukan. Tapi kan tidak semua orang bisa mengakses itu. Iya makanya. Sebenarnya Tapi lebih terjangkau. memang sangat berbahaya juga sih sebetulnya. Bisa daftarnya tuh misalkan di jailbreak. Kalau sekarang malah kan Ya. deteksi muka kan. Tapi begini, teknologi juga memang karena tetap dikendalikan oleh manusia, punya potensi untuk tadi kecurangan gitu. Ada gitu. Tapi nggak masalah. Yang penting nanti mekanisme penanganan suatu kecurangan itu gimana? Ya. Gitu. Ada. Saya kira Ya, ya, ini kalau bisa aja nanti di pengadilan. Ada troubleshootingnya Nah, gitu ini kan. aja contoh nih, kalau kejahatan utang piutang dengan sistem manual itu kecil-kecil angkanya, Ya. tapi kejahatan dengan sistem digital itu gede-gede. Ya. Itu mah contoh lah. Ya, tapi kalau semua jahat sekarang ya tanda kutip ya, saya pemanfaat imani gitu ya, mau dana mau apa saya manfaatin itu aplikasi untuk belanja. Ada masalah aman-aman saja, malah fair kok. Emang kalau soal Belanja. teknologi itu soal the man behind the gun gitu. Ya. Siapa yang menggunakannya? Iya, Lagi-lagi iya. nih soal integritas nih. Iya. Tapi kan itu malah lebih terjaga karena sistem security di itu tuh lebih baik sebenarnya ketimbang orang manual. Manual kan bisa ditipek atau ganti apa gitu kan. Ya bisa artinya aja. tidak ada keributan di TPS. Ya, Ya artinya kan sebetulnya dasar kecurangan segala macam itu diawali dari situ kan. ya. Kan tidak usah ada TPS kan. Ya, Online nggak usah. dibuka aja jam segini sampai jam segini. Iya. Ya harus dicoba. Kalau orang yang tidak mau milih ya mereka mau milih malah kalaupun dibikin TPS bisa lebih sederhana, dijaga oleh RT misalkan, Hansip, Ya, polisi, gitu. artinya pengawasannya jelas kan. Ya. Sekarang kalau ada TPS, titik pengawasan itu ke situ. Terus, nah sekarang kalau online
artinya hanya orang tertentu yang mampu melakukan pengawasan itu. Ya. Atau sistem e-votingnya di TPS. Bisa ya. Itu bisa ya. gitu ya. TPS-nya tetap ada, jumlah orangnya berarti sedikit, otomatis jumlah honor sedikit. Iya. Mereka ya. menghemat kartu suara, peralatan, Betul, karena e-voting tapi di Betul. TPS. Iya, Banyak varian saya kira itu Banyak. kalau kita mau gitu ya. gitu. Untuk Dan menerapkan sistem ini. Yang 90 miliar dengan alat yang kita beli misalnya semacam begitu. ya beli tablet atau beli sekarang kan smart TV udah bisa gitu. Ya. Ya cuman kegagalan itu ya teknologi itu kan bisa hancur semuanya. Satu kali error di jejaknya nggak ada. Nah, tapi itu kan bukan zaman lah sekarang ngomongin itu. Oh, harus Udah maju. ada backupnya. Iya, udah maju lah sekarang itu. Kemungkinan kan bisa dipelajari. Setuju Ya, nggak? seperti tadi sistem perbankan itu kan sudah digital semua kan. Iya. Kan relatif ya aman-aman saja. Walaupun Manualnya memang ada, manualnya dia Iya. di backup manual ya ada. Iya. Nah, kita Sekarang kan kan nomor handphone sudah sama nik. Ya. Iya nggak? Ya. Nomor handphone udah nyatu sama nik. Iya. Sekarang udah nggak bisa Iya. macam-macam bikin nomor. orang Amerika milih misalnya. Ya nggak bisa. Apalagi kalau misalkan sistem kependudukan kita sudah maju, kan bisa check-in-nya itu bisa jempol gitu kan, sidik jari. Gitu. Memungkinkan nggak ini dilaksanakan 2024? Mengingat kalau menurut saya lemah lah duit 80 miliar yang dipakai meresan jalan, meresan tahun. Memungkinkan nggak ketua? Mungkin, sangat dimungkinkan. Ya, sekarang kan peraturan KPU-nya belum dikeluarkan nih. Ya. Gitu ya. Katanya mau bulan Februari. Pasti, Gitu ya. tentu. Nah, jadi saya kira KPU sekarang yang punya kunci. Oke, kita akan bahas bareng-bareng KPU ini soal ini ya. Harus dengan KPU, Oke. jangan dengan kita. Ini harus pembicaraan Kita soal mah- ide pemilihan online yang lebih hemat, efektif, efisien ini harus dibicarakan dengan KPU. Pada prinsipnya, Pak Wakil Ketua, Kang Agus Wahyudin, Kang Dr. Evan Suwarlan, Ya, Kang Dr. Basuki Rahmat sepakat kalau sebaiknya pemilu itu dilaksanakan Digital. dengan mengadaptasi perkembangan teknologi digital yang sekarang sudah lekat dengan kehidupan masyarakat di Kota Bekasi. Kita ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan pembahasan masih soal pemilu. Kita berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.